Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah kita persiapkan seluruh hati kita. Kita mohon berkat Tuhan untuk seluruh rencana dan kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan, mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berkasih di dalam Kristus, rezeki, jodoh, dan usia seseorang sepenuhnya ada dalam kedaulatan mutlak Sang Pencipta. Mungkin beberapa dari kita ada yang diberikan jodoh yang cepat sehingga bisa menikah di usia yang terbilang dini. Namun tidak sedikit yang sulit mendapatkan jodoh sekalipun sudah mencapai usia yang tidak muda lagi. Mungkin hal ini yang menjadikan aplikasi kencan di dunia maya menjadi banyak peminatnya. Hal ini mencerminkan bahwa pencarian jodoh merupakan suatu hal yang penting yang dicari banyak orang. Seseorang yang sudah mendapatkan jodoh dan melanjutkan ke jenjang pernikahan, apapun agamanya, hendaknya melihat dan menjaga sakralnya perkawinan itu sendiri. Perkawinan harus dipertahankan seumur hidup sampai maut memisahkan. Ketika masih hidup bersama, mungkin saja fokus hidup kita hanya kepada pasangan yang dengan susah payah kita dapatkan. Dan ketika maut menjemput pasangan kita bisa saja menjadi sangat sentimental, yang bahkan
mungkin membuat kita mempersiapkan liang lahat di sebelah pasangan kita kelak, dengan harapan akan dipertemukan dan dipersatukan kembali di akhirat. Yesus dengan tegas menekankan bahwa tidak ada lagi perkawinan setelah kematian. Masing-masing orang yang bangkit dari antara orang mati tidak lagi kawin dan dikawinkan, tidak lagi bergantung pada pasangan dan hidup semati di akhirat. Pada waktunya nanti, semua orang yang bangkit akan memiliki kehidupan seperti malaikat di surga. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah kita sudah mempersiapkan hidup kita di dunia ini agar kita layak hidup seperti malaikat di surga? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas limpahan rahmat dan kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di sekolah ini dengan selamat. Ya Bapa, hadirlah bersama kami di dalam hidup dan kegiatan kami, agar apa yang kami lakukan senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Pangudiluhur Munilan, agar selalu Engkau berikan rahmat, kebahagiaan, kesehatan di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi proses PPDB di sekolah ini, semoga dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh sesuai target. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang menjalankan ujian akhir semester, semoga mereka selalu Kau berikan kesehatan, ketekunan di dalam belajar, sehingga mereka juga meraih hasil yang baik. Ya Bapa, berkatilah seluruh proses kegiatan kami, sehingga kami dan apa yang kami lakukan senantiasa untuk memuji dan meluhurkan nama-Mu. Bunda Maria, Bunda kami, sertailah di dalam perjuangan hidup kami senantiasa, sehingga kami pun tekun dan setia mengikuti Yesus Putra-Mu. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.